Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para sesepuh pengurus Masjid Jami' Nur Huda, wabil khusus Ayahanda Bapak Haji Muhyardinit dan juga Ketua Takmir Masjid yang mulia Bapak Haji Minwardi SAG dan juga Wakil Ketua beliau yang mulia Bapak Haji Cecep Rahman dan semuanya hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentunya marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan alam Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Yang ketiga kalinya para hadirin rahimakumullah, di mana pada kesempatan pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Maret 2025 Masehi. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang 17 Ramadan ini mengingatkan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim dari Lauhul Mahfuz. Ini diturunkan ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah secara global. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah, ini tidak ada yang tahu tentang tanggalnya, karena diturunkannya Al-Qur'anul Karim dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu tidak ada kepastian tanggalnya, malamnya. Cuman sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu bisa diyakini turunnya 10 malam yang terakhir, yaitu mulai dari tanggal 21 sampai 29 atau 30 Ramadan. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua sama-sama mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita mudah-mudahan
di tahun ini, di Ramadan ini kita mendapatkan barakah dari bulan Ramadan, wabil khusus kita mendapatkan barakahnya malam Lailatul Qadar. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim dari Baitul Izzah, diturunkan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran bertepatan di bulan Ramadan, gunanya untuk menunjukkan kepada manusia dan untuk menunjukkan petunjuk tersebut dan untuk membedakan antara yang batil dengan yang hak. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim dari langit dunia, dari Baitul Izzah kepada Gusti Agung kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Sesuai pada malam hari ini kita sudah sampai pada tanggal 17 Ramadan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita terus diberi kemudahan, diberi kekuatan, baik kita melaksanakan ibadah puasa maupun kita melaksanakan qiyamul lail atau yang disebut dengan salat tarawih sampai tiba pada Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua terus diberkahkan umur, dipanjangkan umur oleh Allah, disampaikan ke Ramadan berikutnya, sehingga kita ketika dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaatul udma dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua tadi, bahwa Al-Quranul Karim dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan situasi dan kondisinya. Namun yang masyhur, pertama ayat yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Iqra. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surah Al-Muddathir, dan yang ketiga adalah ayat wa ashiratakal akrabin, dan yang keempat adalah surah Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dan untuk berikutnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentunya al-fakir, ad-dhaif, tidak panjang lebar. Cuman mari kita, sebelum kita tutup, mari kita bahas sedikit tentang ayat yang turun pertama kalinya adalah ayat Iqra atau surah Iqra. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
Jadi yang pertama yang diturunkan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Iqra. Kita sama-sama memaklumi, kita sama-sama mengetahui arti daripada Iqra. Membacalah, Iqra, bacalah. Bukan cuma sekedar kita membaca, kita memperhatikan. Yang dimaksud dalam Iqra bukan cuma kita membaca Al-Quran saja, tetapi situasi alam ini, bagaimana tegaknya gunung, bagaimana semilir angin, bagaimana gelombang lautan, bagaimana luasnya lautan, semuanya bisa kita baca, semuanya bisa kita cerna. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di majlis yang penuh berkah ini, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemikiran kita, otak kita, hati kita, organ tubuh kita, semuanya bisa membaca situasi dan kondisi dalam artian kita peka dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus kita diberi kekuatan oleh Allah bisa meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Satu poin saja, bahwa di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan Iqra, berkaitan dengan membaca, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Paling baiknya kalian semua, paling baiknya di antara kalian semua adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengamalkan Al-Quran dan sekaligus bisa mengajarkan Al-Quran sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk setidak-tidaknya bisa membaca Al-Quran. Jadi kita para bapak rahimakumullah, kita atur lebih-lebih di bulan Ramadan ini, walaupun di luar bulan Ramadan, mari kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Dalam satu juznya itu tidak sama Al-Quran, ada yang 8 lembar, ada yang 10 lembar. Taruhlah kalau kita ngambil yang 10 lembar, kalau kita per hari 1 lembar saja, insya Allah dalam 10 hari kita dapat 1 juz. Nah, kalau dalam 10 hari kita dapat 1 juz, untuk menghatamkan Al-Quran insya Allah membutuhkan berapa hari ibu, para bapak? Yaitu membutuhkan 300 hari ya Pak Haji, kurang lebihnya seperti itu. Setidak-tidaknya mari kita sisipkan membaca Al-Quran, setidak-tidaknya kita membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa memahami isi kandungan dari Al-Quran dan kita bisa mengamalkan Al-Quran. Karena tentunya para bapak rahimakumullah, kita sebagai umat Islam, kita sudah tahu bahwa Al-Quran, bahwa kitab suci yang wajib kita ketahui yaitu ada 4. Kita Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Nah, kata ulama dijelaskan dalam salah satu kitab yang bernama kitab Tanwirul Qulub, bahwa dalam kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil semuanya dirangkum, ada semua penjelasan di dalam Al-Quranul Karim.
Oleh sebab itu Al-Quran ini sangat agung, Al-Quran sangat mulia. Kita tafakkur sejenak, kita berfikir sejenak betapa agungnya Al-Quran. Al-Quranul Karim diturunkan di bulan yang suci, di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasul pilihan, yaitu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran kalau dibandingkan dengan kitab-kitab samawi yang lainnya, Al-Quran nomor 1, Al-Quran nomor wahid. Oleh sebab itu mari kita dalam pemikiran kita, dalam hati kita, anak-anak cucu kita, mari kita tanamkan Al-Quran. Harapan besar, mudah-mudahan bukan cuman kita yang merasakan nikmat iman, Islam dan ihsan, tetapi harapan besar anak cucu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, tetangga kita dapat percikan syafaatul ulama dari Al-Quranul Karim, sehingga Masjid Nurul Huda ini dibangun kokoh seperti ini, kedepannya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, bukan cuma sekedar bangunannya yang diperbaiki, tetapi kita bisa mengisi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan besar, mudah-mudahan regenerasi anak cucu kita bisa memakmurkan Masjidul Huda ini. Dan mudah-mudahan sesepuh kita, handai tolan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, maupun yang mendengarkan dari kejauhan di samping kanan kiri masjid, mudah-mudahan masih dipanjangkan umur, diberkahkan umur untuk memperjuangkan. Mudah-mudahan Kendawangan ini kedepannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan daerah yang sesuai dengan yang ada dalam Al-Quranul Karim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita amalkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Tentunya Al-Fakir banyak kekurangan, banyak tidak pengalaman dari segala ilmu. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni, dan apabila ada benarnya murni itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma